Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Saudara yang terkasih, berapa lama saudara selalu menyediakan waktu secara rutin untuk bersekutu dengan Tuhan atau berdoa setiap harinya? Mungkin ada yang menjawab, saya selalu berdoa selama 1 jam di pagi hari sebelum melakukan aktivitas apapun. Atau saya tidak sempat berdoa karena harus buru-buru racing berangkat ke office, ke kantor. Tapi pada malam hari sebelum tidur saya sempatkan berdoa sebentar, kurang lebih 5-10 menit. Atau jawaban lain, maaf, saya tidak ada waktu untuk berdoa, seharian harus menjaga kedai, menjaga toko, pulang ke rumah sudah sangat letih, mengantuk, dan yang lain lagi. Banyak tugas di kampus, di sekolah, dan tidak ada waktu lagi. Banyak homework, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dari kampus atau dari sekolah, dan tidak ada waktu untuk berdoa. Dan begitu banyak alasan yang dapat kita sampaikan. Adalah tidak mudah membiasakan diri untuk berdoa secara kontinu. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaannya. Seringkali kita mengemukakan alasan-alasan atau dalih untuk membela diri karena kita tidak mau bila disebut sebagai orang Kristen yang malas berdoa. Padahal kenyataannya kita memang jarang berdoa dan tidak memiliki kedisiplinan untuk berdoa. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Kata sebagaimana biasa, ini menunjukkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang atau rutin dilakukan. Jadi, Yesus selalu menyediakan waktu secara rutin untuk berdoa. Inilah yang disebut bersaat teduh. Saudara yang terkasih, saat teduh adalah waktu yang secara rutin kita siapkan setiap hari supaya kita dapat bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Ketika bersaat teduh, kita memberikan pujian, memberikan penyembahan kepada Tuhan, berdoa dan juga dengarkan Tuhan berbicara melalui firman yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita renungkan. Membiasakan diri untuk bersaat teduh setiap hari adalah tindakan bagi kita untuk membangun fondasi kehidupan rohani yang teguh, yang kokoh, yang kuat, saudara. Alkitab menyatakan dalam Matius 7 ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengarkan perkataanku, kata Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hakikat utama dari saat teduh itu apa? Hakikat utamanya adalah mendengar, melakukan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, firman Allah menyebutkan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu kita harus menjadikan saat teduh atau waktu pribadi setiap hari bersama Tuhan sebagai prioritas utama dalam agenda atau jadwal harian kita, saudara. Bersaat teduh sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Allah hari ini. Engkau inginkan kami untuk mengadakan saat teduh, bersekutu dengan Tuhan itu bukan hanya ketika kami memerlukan, tetapi disiplin setiap hari secara kontinu. Dan hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kami bahwa kekuatan kami yang sesungguhnya itu terletak ketika kami melekat kepada Tuhan. Bersaat teduh sangat penting bagi kehidupan rohani kami. Karena itu kami menyadari Tuhan, terkadang kami tidak disiplin untuk mengadakan saat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Yang Engkau inginkan adalah kedisiplinan kami,
karena berjumpa dengan Tuhan di setiap hari-hari yang kami lalui akan membawa kami untuk lebih mengenal Tuhan, peka, sensitif untuk mendengarkan, mengerti, memahami firman dan isi hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa kami perlu dengar dan melakukan firman Tuhan. Dan semua dimulai dari saat teduh pribadi kami dengan Engkau, Allah Tuhan yang sangat mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, biar saat teduh seperti ini juga menjadi gaya hidup kami seumur hidup kami. Tidak ada alasan apapun untuk tidak bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dan kami berdoa, Roh Kudus, tuntunlah kami, ingatkan kami selalu untuk melakukan firman Allah, perintah Allah ini, karena kami tahu kami akan penuh dengan berkat dan karunia daripada Allah, dan kami jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and